Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 209 sampai dengan 215. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6, ayo mengamati anak-anak membuat kreasi maket kebun binatang. Tanpa pada gambar di sini, Siti dan teman-teman sedang membuat maket kebun binatang anak-anak. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan Buaya. Baik, lanjut ke materi. Ayo menulis anak-anak. Tulislah kembali cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, atau orang lain. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja untuk cerita dongengnya. Kita tulis kembali. Ibu mengambil judul Asal-usul Kota Surabaya. Tentu anak-anak sudah pernah membaca cerita ini, ada di tema 7. Dahulu di lautan sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya karena berebut mangsa. Karena sama-sama kuat, keduanya bersepakat untuk membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Wilayah laut bagian Sura dan wilayah darat menjadi bagian buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, Sura dan buaya tidak pernah berkelahi lagi. Keduanya saling menghormati perjanjian. Namun pada suatu hari, buaya memergoki Sura sedang mencari makan di sungai. Maka terjadilah pertengkaran antara keduanya. Sura merasa benar karena sungai termasuk wilayahnya karena berair. Sedangkan buaya merasa sungai adalah wilayahnya karena letaknya di daratan. Pertempuran sengit terjadi lagi antara hiu dan Sura karena tidak ada yang mau mengalah. Sura berhasil menggigit ekor buaya. Buaya juga berhasil menggigit ekor Sura. Masyarakat Surabaya sangat terkesan dengan cerita hiu dan Sura ini, sehingga nama Surabaya sering dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengah bagian membuat maket, sepertiganya menulis dongeng. Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Kita mulai dari pecahan yang pertama, 1/2 atau setengah anak-anak. Berarti ini harus satu bagian dari dua bagian yang sama. Gambar ke-1 di sini yang diberi warna ini satu bagian dari 4 bagian yang sama, berarti 1/4, bukan setengah. Kita silang. Yang kedua, satu bagian dari 4 bagian yang sama, berarti 1/4, bukan setengah, kita silang. Gambar ketiga, ini satu bagian dari 2 bagian yang sama, yang diberi warna biru ini pecahan setengah. Kita centang anak-anak. Selanjutnya, di gambar keempat, ini satu lingkaran ini yang diberi warna, ini merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama. Ini pecahan setengah. Kita centang anak-anak. Selanjutnya, di gambar kelima, di sini nih satu bagian dari 4 bagian yang sama. Berarti ini pecahan 1/4, bukan setengah. Kita silang anak-anak. Ibu lanjutkan ke pecahan 1/3 atau 1/3. Berarti harus satu bagian dari 3 bagian yang sama anak-anak. Nih gambar yang pertama, satu bagian dari 3 bagian yang sama, berarti 1/3. Kita centang.
Gambar kedua, satu bagian dari dua bagian yang sama, berarti setengah. Ini kita silang, bukan sepertiga. Gambar selanjutnya, ini satu bagian dari tiga bagian yang sama, merupakan pecahan sepertiga anak-anak, kita centang. Gambar keempat, di sini yang diberi warna satu bagian dari tiga bagian yang sama, berarti ini pecahan sepertiga. Kita centang anak-anak. Di sini gambar selanjutnya, satu bagian dari empat bagian yang sama, berarti pecahan seperempat, bukan sepertiga. Kita silang anak-anak. Lanjut, sekarang pecahan seperempat atau 1/4, harus satu bagian dari empat bagian yang sama. Gambar ke-1, satu bagian dari empat bagian yang sama, berarti 1/4. Kita centang. Gambar kedua, satu bagian dari dua bagian yang sama, ini setengah, bukan 1/4. Kita silang. Selanjutnya, di sini anak-anak, ini satu bagian dari empat bagian yang sama, berarti 1/4. Ini kita, berarti ibu tambah di sini anak-anak. Ini letaknya di sini. Ini kita centang. Ibu lanjutkan di sini. Ini satu bagian dari empat bagian yang sama, dari ini pecahan 1/4 ini. Bu, tepat di bawahnya sini kita centang. Selanjutnya di sini satu bagian dari tiga bagian yang sama, sepertiga, bukan 1/4. Kita silang anak-anak. Ibu lanjutkan lagi di sini. Satu bagian dari empat bagian yang sama, berarti pecahan 1/4. Ini berarti kita centang. Soal selanjutnya, buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping. Di sini Bu sudah memberi contohnya anak-anak untuk pecahan setengah. Ini persegi panjang dibagi dua sama panjang, yang satu diberi warna biru. Ini pecahan setengah. Gambar kedua, satu lingkaran dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya, yang satu bagian diberi warna. Ini pecahan setengah. Dan yang ketiga, di sini nih segitiga dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian diberi warna. Ini pecahan setengah. Ibu lanjutkan untuk gambar pecahan sepertiga anak-anak. Ini segitiga ini dibagi menjadi tiga bagian yang sama, satu bagian diberi warna. Ini pecahan sepertiga. Selanjutnya, bangun persegi panjang dibagi tiga bagian sama besar. Selanjutnya, satu bagian diberi warna. Ini pecahan sepertiga. Yang ketiga, satu lingkaran dibagi tiga sama luas. Selanjutnya, satu bagian diberi warna. Ini pecahan sepertiga. Ibu lanjutkan pecahan 1/4 anak-anak. Ini satu lingkaran dibagi menjadi empat bagian sama besar. Selanjutnya diberi warna satu bagian. Ini pecahan 1/4. Selanjutnya di sini satu persegi dibagi menjadi empat bagian sama besar. Satu bagian diberi warna. Ini pecahan 1/4. Selanjutnya bangun persegi panjang dibagi menjadi empat bagian sama besar. Satu bagian diberi warna, ini merupakan pecahan 1/4. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak, selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Soal yang pertama, kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Tentu anak-anak masih ingat. Kalau anak-anak masih bingung, ini karena ini setengahnya, setengah itu 1/2, berarti 12 siswa ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Kita mulai menghitung dengan bantuan anak-anak. Kita hitung sampai dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 siswa dibagi menjadi dua bagian sama banyak. Setiap bagian atau setiap kelompok ada 6 siswa. Jadi kalau satu bagian di sini nih, setengahnya di sini nih yang membuat maket, berarti banyak siswa yang bertugas membuat maket adalah 6 siswa. Ibu tulis di sini 6. Lanjut ke soal kedua anak-anak, kelompok Siti berjumlah 12 siswa.
sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Di sini ada 12 siswa, di sini sepertiganya. Kalau sepertiga, itu berarti kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Kita hitung, di sini sudah Ibu beri bantuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah habis. Tiap bagian ini ada 4 siswa, 4 siswa, 4 siswa. Jadi kalau sepertiga ini satu bagian ini ada 4 siswa. Banyak siswa yang bertugas membuat dongeng adalah 4 siswa. Soal ketiga anak-anak, siswa di kelas Siti berjumlah 24 siswa. Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah? Baik, semuanya ada 24 siswa, seperempat. Ini berarti kita bagi 4 anak-anak. Kita bagi 4 kelompok sama banyak. Ini sudah Ibu buatkan bantuannya. Kita hitung sampai dengan 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 siswa, sudah habis. Setiap kelompok ini ada 6 siswa, anak-anak. Ini ada 6 siswa, 6 siswa, di sini 6 siswa. Jadi kalau seperempatnya ini pernah pergi ke Taman Mini anak-anak, ini berarti banyak siswa yang pernah pergi ke TMII adalah 6 siswa. Ibu tulis di sini 6. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Di sebuah kebun binatang terdapat 8 ular. Seperempat bagian ular berbisa. Berapa ekor ular berbisa? Seluruh ularnya ada 8, seperempatnya berbisa. Berarti kita bagi 4 anak-anak ini. Ibu beri bantuan. Kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Setiap kelompok di sini ada 2. Di sini ada 2. Berarti di sini 2 ekor ular ini yang berbisa seperempatnya. Banyak ular berbisa adalah 2 ekor. Lanjut ke materi Ayo berkreasi anak-anak. Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Alat dan bahannya yang pertama adalah kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan yang kedelapan adalah penggaris. Ini adalah contoh maket kebun binatang anak-anak. Langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Yang pertama, membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila kemudian diberi warna. Hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Yang ketiga, membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Langkah selanjutnya membuat pohon anak-anak. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Yang kelima, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja untuk maket kebun binatang. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri sesuai dengan kreasi anak-anak masing-masing.
Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.